After testnya tuh betadine. Iya ini kosong, ini ada. Di dalamnya basah teman-teman. Kita coba ya. Minum gitu. Justru yang punya lambung terusnya asam. Sampai kering. Dijemur berapa hari? Daerah penghasil kopi yang terbaik di Indonesia. Lagi bikin kopi tubruk. Yang tubruk aren ya. Satu lagi, dua. Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman sehat selalu dimanapun kalian berada. Kali ini camping kami berbeda dari biasanya. Kami mengikuti kegiatan Camp, Brew, and Harvest yang diadakan di Tridek Park 88 Cikole bekerjasama dengan Camp Brewers. Sebagai pecinta kopi dan camping, kami sudah sangat bersemangat bahkan sebelum sampai kemari. Pada kesempatan tersebut, kami gak hanya camping bareng, tapi petik kopi bareng, terus ngopi bareng deh. Kegiatan seperti ini cukup langka teman-teman. Apalagi setelah kegiatan ini selesai, kebunnya dibabat untuk dilakukan penanaman kembali dan baru bisa dipanen 2 tahun lagi. Yuk ikutin terus pengalaman camping kami sambil panen kopi. Nama saya Teguh Awe, saya dari Camp Brewers Indonesia. Camp penyeduh kopi Indonesia, dan bersama Indonesia Coffee Institute saat ini berkolaborasi dengan Tridek untuk membuat acara seru-seruan yakni Camp Brew and Harvest. Di sini saya tidak sendiri, saya membawa tim. Yang pertama tim keluarga saya, ada istri saya dan kedua anak saya. Kemudian ada fasilitator kita dari Kopi Pajajaran, Om Ratno sebagai kopi prosesor dan coffee farmer. Ada Pak Tri, direktur dari Indonesia Coffee Institute, dan ada Pak Beni dan Bu Desi sebagai owner Tridek. Seru-seruan aja sambil kita edukasi bareng, ngisi waktu camping bersama lah seperti itu. Mang Bendo. Nah ini Mang Bendo ini adalah fotografer langganan kita. Halo Mang. Ya, jadi setelah itu kita akan bersama-sama ke kebun. Nah, kebunnya ini adanya di sana, Om dan Tante. Yang ada mobil pick up, udah nggak ada mobil pick upnya. Nah, lokasinya di sana. Itu kebun siapa? Itu kebun Perhutani. Jadi kebetulan memang saya hanya memiliki garap aja di bawah dari Lembaga Desa Masyarakat Hutan. Kebetulan luas kebun kopinya ada sekitar 3-4 hektar. Itu di bawah naungan pohon pinus di hutan pinus milik Perhutani. Itu kita Indonesia itu lagi panen, terutama untuk kopi di Arabica dan Robusta gitu. Percaya atau enggak, kopi pertama kali ada di Indonesia itu adanya di Jakarta. Pertama kali tanam itu Jakarta. Makanya di Jakarta itu ada yang namanya daerah Pondok Kopi. Serius, jadi pertama kali kopi itu dibawa ke Indonesia, itu di Jakarta, ditanam di Jakarta. Nah setelah itu ditanam di sepanjang Sungai Ciliwung. Dan Cikole ini salah satu daerah penghasil kopi yang terbaik di Indonesia pertama kali untuk daerah Bandung. Makanya ada nama varietas kopi itu Java Preenger. Di sini aku sempat turun ke bawah, itu ada beberapa varietas kopi yang namanya Java Preenger. Itu kopi asli dari Indonesia. Beberapa sampel-sampel kopi yang nanti mungkin, nah nanti kita setelah kita panen itu kita bakal bikin kopi yang seperti ini. Nah ini ada beberapa proses nanti akan dijelaskan. Di satu buah seperti ini buah yang baru petiknya yang nanti kita petik itu akan kita proses sampai dengan beberapa proses. Gitu. Ada yang natural, ada yang wash, ada yang honey. Gitu. Akhirnya rasanya itu bakal berbeda-beda. Nah nanti bisa dicobain juga rasanya. Bentuknya kan beda-beda nih ya. Nah sementara itu berasal dari satu kopi yang sama. Nah di Indonesia ini kan
Kalau misalnya standarnya orang-orang, kalau kan di kopi robusta ya untuk saat ini. Nah, kalau di sini itu adanya arabica. Nah, kalau arabica itu biasanya itu punya rasa yang lebih rame itu. Ada rasa fruitynya, ada rasa asam, ada rasa manis. Beda dengan halnya kalau misalnya beli yang kopi di kopi pabrikan. Kalau kopi pabrikan itu cuman kuat di aroma dan kuat di rasanya aja yang pahit. Biasanya kalau untuk yang di pabrikasi yang kita beli di warung-warung itu jenis kopinya biasanya robusta. Gitu. Nah kalau misalnya untuk yang arabica biasanya itu servingnya itu ada di kafe-kafe seperti itu. Nah ini yang di sini itu kopinya kopi arabica. Nah kasama kalau antara robusta dan arabica sudah pasti beda keasamannya. Cuman kalau untuk di arabica sendiri tingkat keasamannya itu bisa ditentukan dari prosesnya. Salah satunya itu. Nah misalnya kayak kopi yang ini kebetulan aku bawa sampelnya. Ini aromanya ke madu. Aromanya seperti madu dan ada rasa jeruknya. Ini ada brix meter. Nah ini nanti kita bakal coba nih langsung di lapangan nih cara menggunakan alat ini. Apa brix meter? Ini namanya brix meter. Ini untuk mengukur kadar gulanya. Ketika pas disair di bawah, dibersihkan, dimakan aja nggak apa-apa. Oh gitu. Itu rasanya manis. Nah alat ini untuk mengukurnya, untuk mengukur seberapa manis sih si kopinya ini. Hingga akhirnya nanti dari hasil alat ini kita bisa menentukan arah prosesnya kemana. Oh mama tante pernah dengar deh ada kopi gayo. Terus ada kopi Toraja misalnya, ada kopi Papua gitu. Palintang apa itu yang Puntang, ada kopi Puntang salah satunya. Nah sebenarnya kopi-kopi itu tuh sama saja. Kopi itu sama saja, rata-rata itu ditanam. Misalnya nih, kopi di Gayo enak nih, gitu. Kita ambil bibitnya dari sana, ngambil langsung nih dari sana. Kita tanam di sini, itu rasanya akan berbeda. Nah, kopi Tanahnya. itu punya sifat asober, jadi dia itu akan nyerap unsur hara dan semua iklimnya yang ada di sini itu untuk rasanya dia. Makanya kopinya itu sebenarnya sama secara varietas, cuman ketika penamaannya berbeda itu pasti punya rasa yang berbeda, tergantung di mana dia ditanam. Bahan ini nggak kayak ekstrak itu Nggak. misalnya liquid atau apa gitu? Untuk saat ini ada satu proses yang menggunakan bahan eksternal. Kalau misalnya proses yang biasa kita lakukan itu tidak menggunakan bahan lain, gitu. Jadi kita hanya menggunakan bakteri. Bakteri Iya. apa? Bakteri yang ada di kopinya sendiri. Jadi kita bermain dengan fermentasi, gitu untuk mengeluarkan rasanya. Makanya tuh kita menggunakan dua alat. Alat yang pertama itu brix meter, yang kedua itu pH meter. Jadi Ukur keasaman. Ya, untuk mengecek keasaman dari ketika proses fermentasinya. Gitu. Itulah yang bikin kopi itu unik. Berbeda mungkin kalau misalnya kita bilang minuman lain seperti teh atau yang lain, ketika diproses dengan teknik yang sama di daerah yang berbeda, itu rasanya akan sama. Kalau ketika kita berbicara gayo, biasanya bodinya tebal, ada unsur kayak herbsnya gitu. Ketika kita berbicaranya Jawa Barat, mau Puntang, mau Jawa Prenger gitu kan, itu rasanya lebih ke fruity, lebih ke manis, lebih ke rame rasanya. Gitu Aku kan. baca di Shopee. Iya, ketika bergerak lagi ke Jawa Tengah gitu kan itu berbeda lagi. Sebenarnya kalau untuk kualitas kopinya rata-rata sama. Kopi luwak itu dari pup luwak. Jadi memang sudah dimakan sama luwak, setelah itu luwaknya pup, kan terjadi fermentasi semuanya di perut luwak kan. Nah itulah yang akhirnya bisa ngebikin rasa kopi luwak itu berbeda dibanding itu. Dia punya 3 lapisan di awal sampai ke biji. Jadi lapisan pertama itu kulit luar. Nah ini kulit luarnya tuh, ini kulit luar, nanti bisa langsung lihat di sana. Nah setelah kulit luar itu dia di dalamnya itu ada, kalau kita sebutnya itu mucile. Mucile itu kayak daging dalamnya. Nah ini yang rasanya manis, seperti madu. Nah setelah ini ketika dikeringkan, itu ada kulit yang kita biasa sebutnya kulit tanduk. Ada kulit tanduk. Nah kulit tanduk ini pun harus dikupas lagi, baru ketemulah bijinya di kopi. Nah makanya kopi luwak masih bisa layak dikonsumsi. Kenapa? Karena dia masih, si kulit tanduknya ini nggak pecah. Yang kita konsumsi itu bagian dalamnya. Jadi yang menembus ke dalam sini itu hanya bakterinya saja yang mati ketika di roasting. Gitu. Pemetikannya untuk yang rumputnya sudah dipangkas, untuk yang rumputnya sudah dipotong. Yuk kumpul dulu. Dalam setiap tumbuh tangkai ini dia akan berbuah berkali-kali. Jadi sebisa mungkin ketika metiknya itu tidak menyakiti si pohonnya. Coba. Ini. Coba, nah itu diputar, betul. Tuh yang banyak tuh. Diputar. Nah. Anteng pak. Hening aja. Tuh bantuin tante kak. Nah, seperti itu.
Di pelintir, deket di sini, deket sini. Di pelintir. Hai teman-teman, kita mau cobain rasanya biji kopi itu kayak gimana. Nanti kita bakal nemu pasti Ini ya? dikupas ya. Apa sayang? Ya itu jadi kopi. Oh, 2 biji. ini dalamnya basah teman-teman. Ada kopi lanang. Kita coba ya. Yang ini lebih asam dari yang tadi. Jadi semua kulit, dari kulit sampai dalam ini bisa diolah ya? Sebenarnya kalau Jadi ulet tetap yang bulunya itu diambilnya bukan kan di kopi. kopinya ya, biji dalamnya. Jadi di proses kemanisannya akan berpengaruh di bijinya. Jadi tingkat kemanisan sekian itu layak untuk jadi kopi apa misalnya. Oh, Jadi ntar di prosesnya nanti dipisahin lagi ya, tiap tingkat kemanisannya ya. Nah, Mir, ambil, ambil, Filter ya. ambil. Nih, ambil Mir. Tuh Mir, itu Mir, depanmu Mir. Mir, nah. Tangkainya dipegangin Mir biar nggak putus. Yang tolong itu Bibi. My God. Teriska, kalau dari pohonnya sendiri kelihatan nggak sih Robusta Arabica? Enggak Enggak, tahu aku. harus habis dicek dulu ya. Enggak tahu aku. Oh kelihatan Om. Kelihatannya dari daun. Daunnya kalau robusta itu lebih tebal. Oh, apakah sampai akarnya beda, tunggang serabut? Tunggal. Tunggang, Tunggal semua. batangnya lebih gede. Ini sebatang segede gini? Apa? Jadi Arabica semua. Arabica semua ya? Ya, tapi kalau Arabica ini kan pertumbuhannya bagusnya di 1900 ke atas. Oh, MDPL. Nah, MDPL. Ini berapa di sini? Di sini 1400. Oh, oh gitu. Berarti kalau di atas 1900 dia akan lebih manis, lebih enak. Lebih tinggi lebih oke. Oh, iya. Kalau robusta lama tubuhnya, Oh, lama matangnya katanya. berarti kalau Robusta panennya lebih sedikit daripada Arabica ya? Lebih banyak. Oh, lebih banyak. Dia itu pertumbuhannya di bawah, kan banyak yang nanam di bawah dan lebih lebat lah. Oh gitu. Kalau per harga ini ya seharusnya Arabica sih harus lebih mahal. Berarti HPP naik ya Bu? Apalagi truk sekarang lagi demo ya. Aduh, diangkutnya pakai apa? Biasanya kalau apa tadi pagi kopi ya? Iya. Itu kopinya dari mana? Puncak? Kita banyak dari Sumatera, Jawa, Papua. Ngambilnya kalau origin ngambil dari semua daerah. Oh gitu. Ya, jadi nggak cuma satu. Tapi nanti rasanya, maksudnya rasa brandnya tadi pagi kopi gitu itu akan berubah nggak? Nggak, Dengan jadi dari kalau macam-macam sumber. Kita tuh jualnya ada yang single origin. Jadi maksudnya Arabica aja, misalnya dari Bandung ada Halu, ada Java Prianger. Terus kalau misalnya Robusta kita ngambilnya dari Aceh. Jadi itu memang satu-satu. Tapi kalau misalnya yang di blend biasanya dari Sumatera campur sama Yang nanti Sunda. akan Iya. jadi kopi susu. Nah itu buat es kopi susu kita biasanya pakai blend, jadi Arabica sama Robusta. Oh, Jadi gitu. kalau misalnya sukanya, kalau sekarang orang-orang lebih sukanya gayo ya, kita ada. Tapi kalau yang nggak Oh, gitu. suka terlalu bold, kita kasih pilihan lain. Oh. Jadi banyak lah, jadi nggak cuma satu. Jadi orang tuh taunya tadi pagi tuh jual semua kopi. jenis. Iya. Tapi untuk kopi originnya susu banyak. rasanya cuma satu. Satu. Tipsnya nggak? Aku masih Kalau yang tipis ya. kalau yang nggak kuat asam apa buat pahit? Yang nggak kuat Sebenarnya tuh kalau yang justru yang punya lambung terusnya asam. Karena Aku punya lambung, asam maksudnya lambung. asam lambung ya. Justru Itu enaknya mendingan asam. iya karena kafeinnya Kenapa? rendah.
Oh, Kafeinnya rendah, jadi nggak bikin gitu. asam lambung, nggak bikin Oh, jadi sakit. kalau yang punya aslam Iya. lebih baik yang kafeinnya rendah, itu Rendah. lebih asam malah Di Arabica. di Arabica, guys. Jadi kalau misalnya kopi susu yang bikin, mungkin ada beberapa orang kok kopi susunya aku yang brand A Asam banget, asam yang ini mah banget, tapi nggak aman kerasa. ke lambung. Tapi kalau Ah. ini kok aku suka perih, bisa jadi robustanya lebih banyak. Jadi kan biasanya kalau di tadi pagi itu 70% Arabica, 30 robusta. Ada yang dibalik. Kopi susunya ya. Ya, 70 robusta, 30 Arabica. Sorry. Pahitnya Buat yang mau ke tadi pagi kopi, di mana? Depok ya? Di Depok, Di Depok. Di mana alamatnya? Di Kalimulia sama di Margonda. Di Kalimuria sama Margonda. Iya. Mantap banget. Udah berapa tahun tadi pagi teh? Dari 2019. Keren banget. 2019 ya. 2019. Mantap. Atau nggak coba ke Tridek ya. Ah, Setiap iya. weekend ada. Setiap weekend sampai Brew tanggal Outpost. Enggak. Enggak, Stay, seterusnya. stay. Oh, stay forever Iya, katanya. harus stay di sini. Teman-teman yang mau cobain kopi tadi pagi dari Camp Brewers Iya, coba bisa ya. ke Tridek setiap Sabtu Minggu. Kembali ke barak teman-teman. Nggak ditimbang, Kang Kopinya mau ngaso dulu. Belum pasang tenda lagi gitu. Untung air ten ya. Air banget di tenda. Tapi enak kok air tanpa 3 pompa. Emir mau bobo dulu tante. Dadah tante. Dadah. Tenda Emir yang mana, Mir? Nah itu Oh, yang itu. Yang warna apa? Putih. putih. Mm-mm. Ini siapa yang metik? Kita semua. Keren banget. 3,2 depan. Wey. Ah, udahlah kita mah kalah, Kak. Lu. Wah, ada batunya. Wah, tipis. 4,56. Aduh. Bentar, Bi. Agam sih itu. Gimana nih? Yang udah hafal denah ya, Bu ya? Udah hafal denah hutan. 12 kilo. Itu curang banyak tahunya. Ranting ini. 3,56. Iya, hebat loh. Hebat. Tadi ada yang nimbang 6 kilo, 7 kilo, itu hanya jadi 1 kilo green bean. Kopi itu 16% dari 100 kilo itu, dari 1 kintal, dari 2 karung itu, ya cuma 16% ya. Yang minggu depan habis dong di situ nah. Oh tenang, Oh, masih pengumumnya banyak. masih luas. Kita itu udah sampai perengan bawah, udah yang Pantasan dapatnya 9 kilo, Ece. Itu akan disortir dulu. Ini sortir Main sama pertama nih, teman-teman. yang baru visual. Baru kita lihat visualnya. itu orang kan ya, Itu orang. bukan AI. Bukan. Itu orang. Hijau, yang hijau-hijau kayak gini tuh bakal dipisahkan sama yang sudah ada kemungkinan busuk. Kenapa? Karena sudah busuk dan sudah fermentasi. Setelah itu akan melakukan proses yang namanya rambang. Kalau orang Sunda itu biasanya orang kita Indonesia itu biasanya bilangnya rambang. Ramang. Dirambang. Nah, dirambang Rambang. itu kita akan rendam dia di air dulu. Dicuci dengan cara direndam di air. Udah tahu ya? Dirambang emer. Emer banget itu. Jadi tujuannya apa dirambang? Jadi salah satu hama kopi itu kan lalap buah. Oh iya. Jadi dia itu akan masuk, dia akan nyuntikin larvanya ke dalam hingga akhirnya dia makan di dalam tuh. Jadi di kopinya itu udah jadinya defect, jadinya nggak bagus. Nah cara untuk menghindari defectnya itu kita rambang. Karena lalap buah masuk terus dia makan, akhirnya ada udara di dalamnya. Ketika kita rambang, itu dia akan ngambang tuh. Yang busuk, yang jelek. Yang sudah kena lalap buah. Karena biasanya kena lalap buah itu justru malah fisiknya bagus. Oh. Fisiknya tuh bagus gitu. Nah nanti bakal kelihatan. Nah nanti setelah dirambang, baru tuh masuk ke proses selanjutnya. Kopi ini akan dibikin apa? Gitu. Mau dibikin natural kah? Ini natural nih. Ini proses natural.
Jadi prosesnya itu setelah dari kopi, setelah dirambang itu kita langsung jemur. Kita langsung Dijemur itu kayak jadi gitu. natural. Jadi terlihat dengan dijemur dengan dengan si kulitnya. Oh, itu sama kulit ya? Iya, baru setelah itu dikupas. Nah, ini jadi ada biji kopinya. Atau mau dibikin proses honey, ini prosesnya honey. Nah, ini prosesnya honey. Proses honey itu, jadi setelah dirambang itu kita kupas, habis itu langsung dijemur. Dikupas cuman bagian kulit luarnya. Bagian kulit luarnya itu dikupas, ketemu parchment seperti ini, langsung jemur jadinya seperti ini. Itu juga proses. Honey itu dia lebih manis, gitu kan, lebih fruity, banyak dikonsumsi. Itu di sini prosesnya, itu full wash namanya. Apa? Full wash. Full wash. Full wash. Nah, jadi prosesnya setelah dikupas seperti ini itu kita cuci pakai air. Tujuannya apa? Tujuannya itu biar ketika proses pengeringannya cepat, karena Indonesia kan curah hujannya tinggi nih, gitu. Jadi setelah ini dicuci dulu pakai air biar gulanya hilang, habis itu baru dijemur. Hasilnya seperti ini. Nah, ini yang paling banyak biasanya dijual dan paling banyak diproduksi di Indonesia. Oke, saya butuh 2 orang sukarelawan. Kita masukin ke proses rambang, baru minta ember 1 lagi, Om. Makin lagi. Ibu telur kan. Telur. Ini cherry nih, cherry. Ini. Bisa kena footage. Prosesnya panjang. Panjang prosesnya. Ini proses rambang, sekalian kita cuci dari lumpur atau apa yang jatuh sama yaitu Ini nih daun nih. Ini yang ngambang-ngambang jelek ya, Om ya? yang ngambang-ngambang itu sudah dipastikan jelek. Nanti kita bakal kupas yang ngambang. Oh iya. Nah, Jadi yang ngambang itu tetap akan diolah nanti. iya yang ngambang pun Jadi tetap akan grade diolah, B, cuma C, D, grade-nya dan yang seterusnya. berbeda, kan? Kayak Nah, setelah kita sortir warna, kalau kita akhirnya kita kopi bisa terus lihat nih, Om. nggak Coba Om perutnya ambil satu, Om. meledak yang mana? Itu Ini mah yang tergantung ngambang nih, kafein kita ambil sih, nih. Kak Rizka. Kenapa harus dirambang? Tergantung kafein. Oh yang ngambang. Boleh. Oh, karena istilah rambang tuh karena yang Iya, ngambang-ngambang Mbak. diambil. Iya, Oh iya bener dong. iya dong. Yeay. Tapi memang mesin bisa membedakan ini? Nah, Enggak, Apa sama tetap manusia? pakai Manual. Pakai ini. yang penting nggak pakai AI. Oh yang sebelah ini apa busuk gitu. Yang sebelah Siapa yang tahu biasanya ya? ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu busuk itu kalau ada lalat buah, betul? Kosong? Iya kosong. Kosong. Dan ini ketika kita proses ke berlanjutan ini bakal jadi defect nih, bakal jadi biji hitam. Oh gitu. Bakal jadi biji hitam. Nah, kosong ya. Saya coba lihat. Gini ya? Cek. Iya. Oh iya kosong. Coba dipencet deh. Salah satunya pasti ada yang kosong. Iya ini kosong. Ini ada. Jadi yang ada tetap akan diolah. Iya. Yang sebelah doang, di sebelah. Iya. Yang itu yang ngambang yang tadi. Iya, ngambang. Itu belum banyak. Jadi lalat itu nyerangnya ke buah yang sedikit gitu. Jadi akhirnya buahnya banyak yang kena. Biasanya seperti itu. Kalau di awal. Iya. Tadi ada tahun itu ini enggak? Enggak. Ini enggak ya. Enggak. Itu memang ngejar kita kayaknya. Madunya masih kopi. Iya tadi ada tahun tadi. Dari tadi. Oh, itu di depan. Itu lalatnya yang hitam apa bekasnya? Iya, bekasnya. Oh, alah. Ini kena lalat buah. Ini kan karena kopi itu kan sebenarnya dia tidak baik ketika dia hidup sendiri ya. Dia harus ada pohon tegakan. Idealnya kopi itu. Jadi dia itu tidak bagus ketika memang mataharinya terlalu full. Gitu. Harus ada pohon tegakan. Nah, kebetulan kalau di sini kan tegakannya pohon pinus nih. Terus ada pohon-pohon lainnya. Nah, biasanya hamanya dari sana. Nah, kalau di Gayo itu akhirnya dapat treatmentnya itu dia menggunakan, kalau orang Sunda itu ngomongnya palanding, kalau orang sini apa pete Cina. Ya, ya. Oh Lantoro. iya, Lantoro. Nah, jadi kalau kopi itu bagus ketika memang tegakannya itu lantoro. Kenapa? Karena hama yang ada di kopi itu akan nyerangnya di lantoro. Oh, pindah. Bahkan ke Iya. kopi. Kalau di sini, ini kan termasuk pinus ini termasuk pohon yang kuat ya. Hilet terus. Iya. Justru mereka nggak mau, takut, nggak suka. Akhirnya dia akan nyerang ke pohon-pohon sekitarnya, termasuk kopi. Makanya akhirnya kena ulet, kena apa. Oh, makanya Jadi ada si ulet itu ulet beberapa sebenarnya ada kenyempet pilihan. tadi ya. Pilihan yang paling langsung jemur. Dari sini langsung jemur, Iya. terus Setelah memang langsung jemur jadinya seperti ini itu dengan kulitnya. dengan kulitnya. Langsung dijemur. Jadi habis dari situ Jadi dari dijemur sebesar kayak itu akhirnya gini, ini guys. sebesar ini. Menyusut. Sampai kering. Dijemur berapa hari? Berapa lama, Om? Kalau panasnya bagus itu sekitar 14-15 hari. Cuman ketika Bagus. Kan bener pertanyaanku hari. kalau ngomongnya kita daerah kayak di sini, daerah dataran tinggi itu bisa sampai dengan 1 bulan. Oh. Baru kayak gini. Sebulan tuh baru Iya, kayak tapi gini. bukan lagi. Riset yang bisa ngebikin mechanical drying itu sama seperti sun drying. Pakai mechanical drying beda rasanya dan akan yang
Dan penyakit bahaya di rasa kopi Arabica itu ada rasa namanya fenolik. Fenolik itu kalau diminum tuh rasa betadin. Oh. Nah, mechanical Iya, drying iya. itu penyakitnya itu. Masih sering dipakai? Udah enggak. Makanya semuanya rata-rata kan Matahari aja. Iya, kalau nggak pakai greenhouse gitu kan. Oh. Enggak yang pakai mechanical. Iya, iya. Kulit luar ini tuh akan dicuci, direndam nih, dicuci sampai si mucilanya nggak ada nih. Mucilnya itu daging luar. Yang manisnya? Manual kan? Mesin, pakai mesin. Kalau pencuciannya manual, pengupasannya di mesin. Iya. Pengupasannya. Jadi biasanya cuma direndam, kita rendam 24 jam, biasanya atau 12 jam kita rendam ganti air. Setelah itu kita aduk, plastik, baru dijemur. Dia akan nge-skip 15 hari. Ya, akhirnya kayak gini. Ini kalau misalnya lagi panas itu cuma seminggu. Oh. Kalau Iya betul. Jadi habis itu kita kebak. Asik. Jangan terlalu banyak dibuka Om. oh gitu. Nanti ikutin kursusnya aja. Oh gitu. Oke. Bisa. Sampel itu ini green bean yang lagi proses, lagi hype sekarang. Ini Udah dikeringin Mas. Iya, udah. Ini dari sini? Udah seminggu lah ya. Dari sini diapain Om? Dikeringin seminggu jadi ini. Nah, setelah dikeringkan, dari tadi dikeringkan ke sini dikupas, airnya jadinya seperti ini. Ini green bean. Lah kalau 15 gram itu cuma dapat 30 mili airnya. Minum brrrr, gitu. Pahit. Langsung nendang. Nah, ngesut namanya. Nah, itu bahasa sebutannya shoot espresso. Mau double shoot, lebih nendang lagi. Baunya pengen nonjok orang aja. Habis minum tuh dak duk. Lebih mahal yang itu. Mesinnya 11 juta. Pepes 50.000. Ya karena kalau bikin pempes ibu-ibu bisa bikin. Kalau espresso itu dia kuliah dulu. Saya makan buah kopi. Beneran ini mau bukan merek, bukan. Jangan. Bahaya. Biar sama kopi luwak. Nah, cuma kalau kopi luwak kan ada historinya. Apa historinya? Pernah dengar? Tahu kopi historinya kopi luwak? Pernah dengar? Jadi gini. Iya, kan 30. Awalnya itu kan karena saingannya lebih gede. Ini si AA lagi bikin apa, A? Lagi bikin kopi tubruk. Yang tubruk aren ya? Aren itu. Oh, siap. Tuh, guys. Meniwangi. Warahmatullahi wabarakatuh. untuk masuk batch 1. Kalau batch 2 udah lihat pasti nanti di IG banyak nggak seru mau batch 1. Yuk, sholat dulu. Alhamdulillah, tepat 24 jam kita di sini. Kemarin nyampe jam segini, sekarang beres jam segini. Kita beres-beres lalu sholat, lalu kita pulang. Padahal masih pengen sampai besok. Ayo Kak, sholat dulu.